Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Melebihi semua yang aku perlukan, kami lebih mencari wajah-Mu Tuhan. Melebihi semua yang aku perlukan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu setiap hari. Bahkan lebih dari semua yang ada, ku rindukan Engkau, ku nantikan Engkau Yesus dalam hidupku. Kekuatan yang baru, kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu. Aku takkan goyah, dan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi mengajakku berjalan, membawaku berlari. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Nantikan Engkau. Haleluya. Kami takkan goyah. Bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan. Melebihi semua yang aku perlukan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu setiap hari. Bahkan lebih dari semua yang ada, ku rindukan Engkau, ku nantikan Engkau Yesus dalam hidupku. Kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu. Aku takkan goyah, dan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari mengajakku berjalan, membawaku berlari. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Ku nantikan Engkau. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, ku nantikan Engkau. Ayo menjadi kuat dan cakap dalam penderitaannya, karena ia memilih hidup suci dan selalu memuliakan Allah. Itulah judul serial khotbah yang keempat, bahwa Ayub memilih hidup suci dan memuliakan Allah.
Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, Ayub menyebutnya sebagai jubah kebenaran. Artinya menutupi seluruh tubuh dan juga menudungi kepalanya. Jadi kekudusan itu saudara bukanlah saja pada perbuatan-perbuatan di anggota-anggota tubuh kita, melainkan juga di pikiran kita. Kita ini disebut kalah kalau kita ini jatuh ke dalam dosa. Pada hari persoalan besar, pada hari pencobaan-pencobaan, orang-orang saleh tidak perlu takut. Orang-orang yang gak bersalah gak perlu ketakutan ketika ada goncangan-goncangan. Tidak perlu takut. Jadi kalau Allah yang posisikan kita, posisi kita menjadi benar. Posisi yang benar di dalam Allah membuat kita menjadi seperti itu. Amin. Jadi kalau orang hidup dengan kesalehan dan kesuciannya, dia akan selamat pada hari malapetaka. Amin. Menanti-nantikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sanjung, sebab setia-Mu besar, adil dan benar. Kami puji dan kami sembah Engkau. Oh haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama, katakan, ya Tuhan, ku angkat hatiku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku kepadamu, kepadamu ku berserah. Kita akan menyanyi sekali, katakan, ya Tuhan, ku angkat hatiku. Ya Tuhan, ku angkat hatiku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, ku angkat jiwaku, kepadamu ku berserah. Ku nanti-nantikan Engkau, nanti-nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setia-Mu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku nanti-nantikan Engkau seumur hidupku. Ku puji, ku sanjung, ku sembah, sebab setia-Mu besar, adil dan benar. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami nantikan Engkau Tuhan seumur hidup kami, sebab setia-Mu besar dalamku. Kita siapkan hati kita, angkat pujian ini, katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ku angkat hatiku,
Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di Ibadah Raya Online Service GBI Sola Gracia. Kita akan sama-sama mendengarkan warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam Ibadah Raya Online Service GBI Sola Gracia. GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan khusus seperti baptisan, konseling, dan yang lainnya, dapat menghubungi akun media sosial gereja kita atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Berikut jadwal ibadah kategorial gereja kita dalam minggu ini. Diberitahukan kepada seluruh koordinator panitia Natal bahwasannya setelah ibadah raya selesai, kita akan mengadakan rapat panitia Natal melalui aplikasi Zoom. Demikianlah warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Fernando Simanjuntak mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat datang dalam ibadah online service GBI Sola Gracia Padang. Senang rasanya menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari beribadah bersama-sama di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan kita ini yang akan kita sambut dalam 2 hari lagi. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan justru memberkati dan melindungi bangsa kita di tengah kondisi pandemi saat ini. Kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita beribadah di rumah kita siapkan hati kita, berkumpul bersama-sama ataupun di mana kita saat ini menyaksikan tayangan ini, kita bersama-sama beribadah, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, meminta perkenanan dan penyertaan daripada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau telah menyertai dan melindungi kami 1 minggu ini. Kami melihat bagaimana Tuhan sangat hebat memberkati kehidupan kami. Menuntun, memelihara, menolong dan menopang. Setiap apapun yang kami perlukan Engkau menyediakannya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Membawa kehidupan kami yang sendiri ataupun kami yang bersama-sama dengan keluarga kami. Pagi ini kami bawa kehidupan kami Tuhan tertuju, terarah hanya kepada Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan mengisi pengenalan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Hadirlah Tuhan Yesus, penuhi dimanapun kami menyaksikan tayangan ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kami patahkan setiap kuasa setan, iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengacaukan peribadatan kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta penyertaan daripada Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami pergunakan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita ini. Haleluya. Pagi ini kita mau menghormati Tuhan. Kita mau memasyurkan nama Dia. Sekarang kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, ke hadapan-Mu membawa korban pujian kami. Haleluya.
terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu yang teramat besar dalam kehidupan kami, menuntun kami, melindungi kami. Sekarang kami datang menghadap tahta-Mu. Oh, sekarang kami datang menghadap Tuhan. Dari segala suku, kaum dan bangsa, kami sujud memberi-Mu hormat, sujud memberi-Mu hormat dan kemuliaan. Agung Maha Perkasa, Kaulah Raja. Katakan tahta kerajaan-Mu, tahta kerajaan-Mu kekal abadi. Nama-Mu kami sanjung dan dipuji. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja seluruh alam semesta. Cakrawala memuliakan-Mu, surga pun terbuka bagi yang percaya. Kasih setia-Mu besar dan kekal Tuhan. Kami memuji-Mu, pertolongan-Mu tetap kami rasakan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kehormatan, pujian, kemuliaan bagi Yesus selamanya. Sebab kehormatan, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kembali kita angkat pujian ini sambil berdiri, katakan. Sekarang kami datang menghadap Tuhan. Dari segala suku, kaum dan bangsa, sujud memberi-Mu hormat dan kemuliaan. Agung Maha Perkasa, Kaulah Raja. Tahta kerajaan-Mu kekal abadi. Nama-Mu Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja seluruh alam semesta. Cakrawala memuliakan-Mu, surga pun terbuka bagi yang percaya. Kasih setia-Mu Engkau dan besarlah Tuhan. Kami memuji-Mu, pertolongan-Mu tetap kami rasakan. Kami menyembah-Mu, kehormatan, pujian, kemuliaan bagi Yesus selalu. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja seluruh alam semesta. Cakrawala memuliakan, surga pun terbuka bagi yang percaya. Kasih setia-Mu kekal dan besarlah Tuhan. Kami memuji-Mu, pertolongan-Mu tetap kami rasakan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kehormatan, pujian, kemuliaan bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus bersoraklah, bagi Yesus selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan, bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sebab di dalam hadirat-Mu Bapa, kami rasakan ketenangan, kami rasakan kedamaian. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Pagi ini kami bawa hidup kami Tuhan di dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Dalam
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan teduh kasih-Mu. Di bawah naungan sayap-Mu, ku temukan kedamaian. Lembutkan hati, sucikan diriku, Bapa Kau setia di hidupku. Tak sekalipun tinggalkan diriku, ku bersyukur, ku bersyukur. Angkat tanganmu, katakan ajaiblah, ajaiblah, besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ku agungkan, ku muliakan, Bapa Kau setia di hidupku. Oh, haleluya, di dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan teduh kasih-Mu. Di bawah naungan sayap-Mu, ku temukan kedamaian. Lembutkan hati, sucikan hidupku, Bapa Kau setia di hidupku. Tak sekalipun tinggalkan diriku, ku bersyukur padamu Tuhan. Oh, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan ajaiblah, besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, ajaiblah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan ajaiblah, besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan ku agungkan, ku muliakan, Bapa Kau setia di hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan lembutkan hati, sucikan diriku, Bapa Kau setia di hidupku. Tak sekalipun Kau tinggalkan diriku Tuhan, ku bersyukur. Oh, ajaiblah dan besar Kau Tuhan, ajaiblah, besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ku agungkan, ku muliakan, Bapa Kau setia di hidupku. Katakan ajaiblah, ajaiblah, besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ku agungkan, ku muliakan,
setia di hidupku. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia di hidupku. Bapa, kau mulia. Bapa, kau kekal. Bapa, kau ajaib. Ajaib perbuatanmu di dalam hidupku. Yesus Tuhan, dimuliakan, ditinggikanlah namamu. Oh, Bapakku yang baik, sebab hanya dalam hadiratmu ku temukan ketenangan, ku temukan kedamaian. Haleluya. Hati kami bersukacita. Oh, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia, Bapa kau setia di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab hanya di dalam hadiratmu ku temukan ketenangan, ku temukan kekuatan, ku temukan kedamaian. Ada pengharapan, ada sukacita, ada kesembuhan. Yesus, Yesus, penuhi setiap kami. Bapaknya kau yang layak tuh kami puji. Kau yang berkuasa Tuhan, kau yang berdaulat. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu Bapa. Haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi dan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi dan menyembah Yesus, Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, akui kuasa
serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran, kekuatan-Mu di dalamku, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya, Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, Kau yang berkuasa. Surga bumi dan menyembah Yesus, Raja selamanya, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya, Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Bapa, sebab Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Kau bertahta atas pujian kami Bapa, sehingga kuasa iblis atau pengaruh apapun yang ingin mengacaukan peribadatan kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita tetap bangkit berdiri memuji Tuhan. Kita mau angkat suara kita meninggikan namanya. Sebab nama Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang berkuasa, menyembuhkan dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersuka cita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, kebesaran dan kemuliaannya disaksikan bagi dunia. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksi, kebesarannya diciptakan. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kembali angkat pujian ini, katakan kemuliaannya disaksikan.
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambut Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. haleluya. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan nama, sekali lagi katakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Allahku dahsyat, dahsyat. haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita, terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, betapa besar kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bisa beribadah, walaupun secara online. Kami tahu tangan Tuhan tidak terbatas untuk menolong setiap umat-Mu. Bapak, kami bersyukur buat semua apa yang sudah Engkau beri, perbuat dalam hidup kami. Dan sebentar persembahan kami akan jalankan ya Tuhan. Kuduskanlah seluruh kehidupan kami, hati kami, dan tangan-tangan yang akan memberi. Mari Tuhan Engkau memberkati, menguduskan, agar setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua mata pencaharian seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Berkati setiap pergumulan, persoalan, masalah apapun yang dihadapi. Tuhan, Engkau yang sanggup dan yang mampu menolong dan memberikan mereka jalan keluar. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian ini, kita katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, angkat suaramu, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. oh haleluya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis
tepuk tangan bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Sebab Dia ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Ada mujizat bagi setiap kita. Angkat suaramu, katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, oh, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami ingin selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Sebab sungguh indah bersama-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganku, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, angkat pujian ini sekali lagi, katakan Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, Oh, keselamatanku Tuhan. keselamatanku. Ingin selalu Bersekutu denganmu. selalu Haleluya. bersekutu denganmu.
tanganmu. Oh, haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu Bapa. Sungguh indah bersama, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, indah bersamamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun saudara berada, mari kita lebih dulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan Tuhan dengan haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu, beri kami hikmat pengertian sehingga kami memperoleh kebenaran yang sesungguhnya yang mengubahkan hidup kami, membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sidang jemaat Tuhan, kita berada pada seri khotbah menentang penyembahan terhadap Allah asing dalam serial yang kelima. Kita ambil dari Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7, dari kitab Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda-kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba, akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Saudara perlu camkan ini, kata-kata yang selalu berbicara ada perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir, antara mereka yang tinggal di dataran Mesir keseluruhan dengan yang tinggal di tanah Goshen. Ayat 5. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, dari pemaparan khotbah sejak seri pertama hingga seri kelima, dari tulah air menjadi darah hingga sekarang kita mendengar penyakit sampar pada ternak, kita jelas melihat hanya ada satu oknum, satu pribadi, satu nama yang menjadi meterai atau cap dari pelayanan pengembangan misi Musa menghadap Firaun di Mesir. Ada satu unggulan yang dia pegang, yang dia percayai, yaitu nama Yahweh, YHWH, Allahnya orang Ibrani. Alkitab berulang-ulang mengatakan Allah orang Ibrani, Allah orang Ibrani, Allah Israel berkata, biarkanlah umatku itu pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi perjumpaan Musa yang sangat spektakuler itu dengan Allah di Gunung Horeb membekas begitu rupa, menimbulkan kesan yang sangat dalam. Baginya tidak ada lagi Allah lain selain YHWH itu, selain Yahweh, selain Allah orang Ibrani
yang menampakkan diri kepadanya dengan sangat ajaib dan luar biasa. Sangat dahsyat dan luar biasa di padang gurun itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab, membaca baik-baik dari kitab Kejadian sampai pada peristiwa di Keluaran pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, perjumpaan Musa dengan Tuhan dalam penampakan nyala api yang menyala-nyala di semak belukar, tapi semak belukarnya tidak hangus, tidak terbakar, adalah satu hal yang sangat istimewa yang diberikan Tuhan kepada Musa. Istimewanya adalah Musa dibandingkan dengan Abraham, dibandingkan dengan Ishak, dibandingkan dengan Yakub, sangat istimewa sebab kepada Musa lah pertama kali Allah menyatakan namanya, yaitu Yahweh, Yahweh. Kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, Tuhan juga menyatakan Elohim. Elohim adalah panggilan umum tentang Allah. Kalau di orang Batak, Debata. Di bangsa suku-suku lain ada panggilannya, ada Tai Kamanua, ada Lawalangi, ada Hyang. Tetapi panggilan kepada Musa langsung namanya, dan itulah untuk pertama kali Allah menyatakan namanya. Sebab waktu itu Musa menanya, siapa namanya? Kalau nanti Firaun bertanya, siapa nama dewamu itu? Siapa nama Allahmu itu? Dan Tuhan menyatakan Yahweh, Yahweh. Dalam Keluaran 6 ayat 1-2 Tuhan berkata selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Yahweh atau Tuhan, aku belum pernah menyatakan diri. Itu sebab saya katakan bahwa Musa mendapat panggilan yang spesial. Saudara kekasih, meskipun saat menerima pernyataan dan nama itu dari Tuhan, kelihatan itu sangat janggal, sulit dipahami oleh Musa. Hal itu tentu dipengaruhi oleh banyaknya pengalaman Musa di Mesir, melihat banyak penyembahan kepada dewa-dewa. Mesir itu negeri yang dipenuhi dengan dewa-dewa. Pengakuan terhadap ini sebagai dewa, itu sebagai dewa, itu sebagai dewa, banyak sekali. Dan itu telah mempengaruhi pikiran Musa selama ia menjadi keluarga, diangkat menjadi anak cucu dalam keluarga Firaun. Jadi ketika dikatakan bahwa namanya hanyalah aku adalah aku, I am who I am, itu janggal saudara, enggak populis. Kalau ditanya siapa namamu? Ya aku. Iya siapa aku? Aku adalah aku. Itu enggak populis. Dan sebenarnya itu sangat janggal, tapi Musa harus menyatakan itu. Ketika Tuhan berkata Ehye, Asher, Ehye, aku yang aku adalah aku. Kita bisa melihat I am who I am adalah sebuah esensi sekaligus eksistensi. I am who I am itu adalah esensi dan eksistensi Allah itu sendiri. Sudah ada, selalu ada, dan akan terus ada. I am who I am, none of your business. Aku adalah aku, itu bukan urusanmu, itu bukan perkaramu. Aku adalah aku, kamu ya kamu, aku adalah aku. I am who I am, I will be there with you. Aku akan selalu bersama dengan kamu di sana. Aku akan selalu ada untuk kamu di sana. Allah yang menyatakan diri kepada Musa adalah Allah yang kemarin, Allah yang hari ini, Allah yang ada besok, terus dan selama-lamanya. Katakan amin. Dari nama YHWH saja saudara, Musa sudah berkesimpulan bahwa Allah bukanlah pribadi yang bisa didefinisikan. Perhatikan baik-baik. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan tidak memaparkan asal muasal, mula bagaimana dia ada. Dia sudah ada dan terus dan akan ada dan terus ada. Dia tidak bisa didefinisikan. Musa yakin benar akan hal itu. Allah itu tetap ada sekalipun ada sekalangan orang atau segelintir orang, bahkan semua orang akan menyangkalnya. Allah tetap ada. Allah itu akan tetap ada dan terus akan ada sekalipun sekalangan orang tidak dapat memahaminya.
keterbatasan pemahaman kita terhadap Allah yang menyatakan dirinya kepada Musa atau menyatakan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus tidak membatalkan bahwa Dia adalah Allah. Amin, saudara. Allah itu akan terus ada bahkan sekalipun kita tidak memadai untuk menjelaskannya. Kita tidak memadai untuk menjelaskan keberadaan Allah, Dia tetap ada. Saya sangat terbatas, tidak mahir, tidak ahli memaparkan, oh Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Allah tetap ada, Dia tidak tergantung kepada semua itu. Dia tidak tergantung kepada pemahaman seseorang. Orang itulah yang akan rugi atau beruntung tergantung kepada pemahamannya terhadap Tuhan. Nah, saudara kekasih, dalam nama Yesus pengalaman itu yang mempengaruhi pikiran Musa sehingga membentuk ketaatannya dan kepatuhannya kepada Tuhan. Begitu dia lihat hal itu dan dia tahu bahwa betapa ajaibnya Tuhan itu, pengalaman itu membentuk karakter Musa, ketaatan Musa, membentuk sikap di dalam dirinya untuk selalu taat dan patuh dan tidak akan pernah mau lagi berpaling dari panggilan itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus jelas terhadap Allah yang kita sembah. Allah yang menyatakan dirinya itu Allah orang Ibrani, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah satu-satunya. Ketaatan itu keras seperti gunung batu. Terpaannya juga begitu keras seperti gelombang-gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Itulah pengalaman perjumpaan hidup orang-orang beriman dengan Tuhannya. Saudara, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan itu tidak tergoyahkan. Paulus berkata tentang penampakan di tengah jalan pada siang hari yang panas terik itu. Yang aku lihat cahaya lebih terang daripada matahari. Dan tentang suara panggilan itu tidak pernah aku bisa menyangkalinya. Dan Paulus hidup untuk panggilan itu. Mati untuk panggilan itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus bersikukuh dalam panggilan apa yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pengalaman itulah yang melahirkan keberanian pada diri Musa untuk berdiri menghadap Firaun. Saudara, tidak gampang menghadap Firaun. Firaun itu adalah penguasa tertinggi pada masa itu di seluruh peradaban dunia ini. Jadi tidak gampang. Dia adalah penguasa dunia yang paling hebat dan Mesir sangat tinggi tingkat peradabannya kala itu. Tetapi Musa yakin betul tidak ada Allah lain selain Allah orang Ibrani yang telah berbicara kepadanya. Musa yakin betul tidak ada Allah lain selain Allah orang Ibrani yang telah menampakkan pengalaman yang hebat kepada dirinya dan memberi tugas kepadanya untuk mengeluarkan Israel dari tanah Mesir. Sehingga apapun dan siapapun yang dinyatakan lebih hebat darinya, Musa menentangnya. Musa menentangnya. Sebab tidak ada lagi apa dan siapapun yang dinyatakan atau yang bisa menyatakan diri sebagai Allah. Selain daripada Allah orang Ibrani yang telah dilihat, dinampak penyataannya oleh Musa di Gunung Horeb. Pertanyaan mengapa ternak harus dihajar oleh tulah? Saudara mungkin menanya, kenapa tulah kelima itu adalah penyakit sampar? Saudara, kita melihat kalau kita mau logikakan seperti yang sudah-sudah, kita yakin bahwa ini beruntut dan berentetan sangat saling mempengaruhi. Ketika sudah sanitasi rusak, lalu penyakit di mana-mana, lalu ternak juga sudah sakit, itu adalah hal yang lumrah. Tetapi kalau kita melihat kenapa Tuhan harus menghajar ternak-ternak ini, yang pertama saya melihat dan menyatakannya, Tuhan menentang dewa Mesir. Dewa apa itu? Dewa Petah atau Pitah. Dewa Hathor, dewa Amun. Dewa Petah atau Pitah itu dalam dunia kosmologi Mesir, dia itu dianggap sebagai pencipta terjadinya bumi atau penciptaan gundukan bumi dianggap terjadi karena peranan Dewa Pitah ini. Mereka menganggap Dewa Pitah inilah pencipta
bumi yang ada yang didiami oleh orang Mesir. Firaun menganggapnya sebagai simbol kehidupan. Firaun menganggapnya sebagai simbol kekuasaan. Firaun menganggapnya sebagai simbol kestabilan. Lambang binatangnya, lambangnya itu dibuat seperti banteng, saudara. Kepala banteng bertanduk. Tapi Tuhan menghancurkan anggapan ini. Tuhan memperolok-olok Firaun dan menghancurkan, membuktikan bahwa apapun yang dianggap sebagai dewa, apapun yang dianggap sebagai Tuhan di Mesir sedang dipermalukan dan ditiadakan Tuhan melalui pelayanan Musa dan Harun. Jadi sehingga semua apa yang mereka anggap sebagai Tuhan adalah keliru dan sesat. Sementara Hathor dipuja sebagai dewa, yakni bukan dewa tapi dewi dari segala kecantikan. Kita tahu bahwa Mesir pada waktu itu peradabannya luar biasa, bahkan mengenai hal kecantikan, kosmetik, obat-obatan, sampai mayat pun mereka bisa buat jadi mumi, diawetkan, sudah sangat tinggi. Dan mereka memuja Hathor sebagai dewi kecantikan, dewi keceriaan, dewi cinta, dewi seni, dewi keindahan. Lambangnya adalah lembu dan bulan. Lembu dan bulan. Jadi ada lembu bertanduk tinggi dan ada bulan di tengahnya. Mereka beranggapan bahwa dewi inilah yang menimbulkan kesukacitaan. Dewi inilah yang memberikan keceriaan bagi hidup manusia. Tapi Tuhan memperolok-olok mereka. Dirampoknya dewi ini, ditiadakannya, dikalahkannya, dihilangkan pengaruhnya. Dan terbukti bahwa ternyata yang memberi keceriaan, sukacita, kecintaan, kecantikan bukan dewi ini. Tuhan mau menyatakan itu. Mesir yang tadi pemuja kecantikan mulai mengerti bahwa ternyata Dewi Hathor ini tidak ada apa-apanya. Sementara Dewa Amun dianggap adalah pelindung. Yang semestinya adalah Allah satu-satunya pelindung. Saudara, bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita menganggap bahwa kecantikan, sukacita, situasi kondisi, kalau semuanya baik-baik, lalu kita merasa tidak perlu lagi Tuhan. Kita merasakan tidak perlu lagi ke gereja. Kalau kita bisa hari Minggu jalan-jalan, menikmati rekreasi, makanan enak. Lalu kita bersekutu menganggap bahwa semua baik-baik saja selama kita menjaga keseimbangan, harmonisasi. Dan kita tidak perlu Tuhan. Saudara, waspada terhadap semua penyembahan terhadap Allah asing di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan menentang paham materialisme dan sifat materialistis. Ada kalangan-kalangan tertentu yang hanya mempercayai adanya kebenaran jika bisa dibuktikan dengan materi. Semua kalau tidak materi dan tidak berwujud tidak diakui. Itu sebabnya ada banyak orang, Tuhan gak ada. Tuhan gak nampak. Yang nampak sajalah yang nyata. Yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, tidak nyata. Itu tidak ada. Jadi ada karena ada materinya. Itulah paham materialisme. Segala sesuatu yang tidak kelihatan dipandang tidak ada. Kecuali hanya yang kelihatan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu sebabnya kaum agamawi pun selalu mewujudkan Tuhan yang tidak nampak dalam benda-benda yang disimbol-simbolkan agar dapat dipahami. Tetapi kekristenan tidak pernah mengizinkan hal itu. Agama-agama di dunia ini membuat lambang-lambang, membuat simbol-simbol. Saudara, mungkin ada orang berkata, lalu bagaimana dengan Kristen Pak? Ada salib. Oh, salib bukan mengganti Tuhan. Saya terus terang, dari dulu di rumah saya tidak ada salib. Agama-agama memunculkan binatang-binatang untuk melambangkan Tuhannya. Bulan-bulan, bintang-bintang, ciptaan-ciptaan yang lain. Matahari. Tapi kekristenan mengatakan tidak boleh ada apapun yang diciptakan di bumi, baik di atas di bumi dan di bumi di bawah, jika itu untuk disembah. Tuhan tidak pernah memperwakilkan dirinya kepada ciptaannya. Tuhan tidak pernah memperwakilkan kemuliaannya, memberikan kemuliaannya, membagi kemuliaannya kepada ciptaannya sehingga ciptaannya itu dipuja sebagai Tuhan. Tidak pernah. Ada orang-orang yang menganggap agamanya adalah Tuhan satu, hanya satu saja.
Tetapi ada perwakilan lain, ada lambang lain, ada bintang lain, ada bulan lain, ada wujud-wujud yang lain yang harus dirituskan sebagai penyembahan. Kita tidak pernah, saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, uniknya kekristenan adalah dia tidak membutuhkan alat peraga lain apapun. Salib diberikan oleh bapak-bapak gereja hanya untuk mengingatkan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Ada orang yang mengingatkan kita kepada kasih Kristus melalui koko ayam. Tapi itu tidak lambang kekristenan. Yesus tidak pernah, Allah tidak pernah bisa digantikan dalam wujud dan bentuk apapun dari semua yang telah diciptakannya. Kekristenan tidak memerlukan hal-hal yang nampak mewujudkan apa yang tidak nampak. Benda-benda di langit di atas, benda-benda di bumi atau di bawah bumi tidak layak mewakili penampilan Allah untuk disembah, untuk dipuja, termasuk bulan, bintang, gunung, sungai yang deras, matahari, tidak bisa, tidak ada yang layak, saudara. Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 29 berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18 Paulus berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, Rasul Paulus menegaskan, sebab itu hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, sikap materialistis adalah orang yang menganggap bahwa uang, harta, dan benda-benda lain adalah kebenaran yang menentukan semua kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Waspada dengan semua filosofi dunia. Saudara, mari ketika firman Tuhan berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam arti keseluruhan bahwa kosmik yang ada dijadikan Tuhan ini sesungguhnya dijadikan memang adalah untuk memfasilitasi kehidupan kita di muka bumi ini. Tapi bukan untuk dipuja-puja dan menjadi kebanggaan, memberikan sukacita yang hebat sampai kita merasa tidak perlu Tuhan lagi. Kita mengejar kepuasan, kita mengejar kesenangan, kita menganggap dari kepuasan hidup dan kesenangan hidup ada kebahagiaan. Jika itu betul, betapa banyaknya artis-artis yang kacau balau kehidupannya. Bagaimana kita mendengar riwayat Marilyn Monroe, bagaimana kita mendengar riwayat The Beatles, John Lennon, dan banyak artis-artis lain yang hidup dengan foya-foya, miliarder yang hidup dengan foya-foya, bahkan berpesta pora di angkasa, tapi ternyata hidupnya berantakan dan akhir hidupnya tragis. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, materialistis adalah ciri dan cara hidup orang-orang yang gandrung pada harta benda dan kekayaan. Saya mau katakan kepada kita, apa yang kita anggap sebagai keagungan kita, kecantikan kita, kekayaan kita, apakah itu yang membahagiakan kita? Kalau orang-orang Batak punya falsafah 3H, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Seolah-olah, seakan-akan orang menjadi orang, manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Apabila 3H ini, H3 ini ada pada dirinya. Hamoraon kekayaan, Hasangapon kemuliaan, Hagabeon banyak harta dan anak cucunya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu menyesatkan. Kita melihat lembu sapi juga adalah harta benda kebanggaan Mesir kala itu. Jadi kalau Tuhan mengizinkan penyakit sampar menghantam ternak, terutama lembu sapi, ternak-ternak, itu artinya hendak mematahkan sikap materialistis. Zaman dulu saudara, kekayaan orang hanya diukur melalui banyaknya ternaknya dan luasnya tanah pertanian dan perkebunannya. Saya pernah tinggal di satu daerah pedesaan dan saya melihat ada rumah yang bagus. Lalu sore hari kerbaunya itu puluhan pulang digembalakan oleh penggembala-penggembala kerbau. Hei, hera,
hei, Hera, Syamun. Itu banyak sekali lembu, kerbau banyak sekali. Jadi di belakang rumahnya itu ada kandang ternak yang hebat. Nah itulah orang kaya. Lalu sawahnya luas, ladangnya luas, perkebunannya luas. Itulah orang kaya. Juga dahulu adalah wahana transportasi adalah ternak, unta, keledai, kuda. Jadi tidak sekarang seperti sekarang kekayaan tidak lagi bentuk itu. Bisa saja orang tidak punya apa-apa kelihatan tapi di bank dia punya banyak uang. Dia saldo rekening banknya banyak. Sudah tidak bisa lagi diukur dengan itu. Tapi pada zaman Mesir ini, inilah kekayaan, inilah material. Inilah materi kekayaan yang harus dipermalukan Tuhan kepada mereka. Bahwa ini semua tidak ada apa-apanya. Kalian tidak bisa mengandalkan sawah yang luas, ternak-ternak yang banyak. Tuhan mau tumpas habis semua yang mereka anggap biasa. Apa yang biasa yang mereka anggap? Saudara, kita juga, apa yang membahagiakan kita? Apa yang membanggakan kita? Memberi sukacita dan andalan hidup kita di luar Tuhan. Tuhan menentangnya. Kalau kita menganggap bahwa uang menjadi sesuatu yang membahagiakan, Tuhan bertentangan dengan kita. Itu sebab seringkali saudara, bagi beberapa orang, Tuhan bukan menjadi sahabat, tapi menjadi lawan. Ketika kita berseberangan dengan Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sepertinya menjadi musuh kepada kita. Apa yang dikerjakan menjadi tidak berhasil, apa yang dikerjakan menjadi gagal, dan kutuk menimpa tiap-tiap orang yang bertentangan dengan Tuhan. Saudara, Allah Ibrani atau Allah Israel, itulah Allah satu-satunya yang benar dan besar. Tidak ada lagi Allah selain Dia. Allah itulah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kekristenan tidak menyembah Allah yang baru. Kekristenan tidak menukar Tuhan dari Tuhan perjanjian lama menjadi Tuhan perjanjian baru. Tidak. Kekristenan punya Allah yang satu, Allah yang sudah ada, tetap ada dan akan ada. Allah yang menjadikan langit, laut dan bumi. Allah itulah Allah yang mengutus putranya Yesus Kristus menjadi Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus Kristus bukan Tuhan yang baru. Dia juga sudah ada karena firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia yang sudah ada sejak semula dan akan tetap ada. Dia bukan Allah dan bukan Tuhan, bukan pribadi yang baru. Saudara, mari kita percayakan hal itu. Tuhan kita yang ada di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kusembah. Dia sudah ada dan terus ada. Mari berhenti mempertuhankan apapun. Mari berhenti memperilah apapun. Firman Tuhan tegas berkata, jangan ada berhala apapun di antara kamu. Harta kekayaankah? Berapa banyak dan berapa berkualitasnya waktu kita habiskan untuk memburu harta. Mari saudara kita evaluasi. Saya mengajak kita semua mari sedikit menundukkan kepala dan berenung. Berapa banyak habis waktu kita beribadah, kita bandingkan dengan berapa banyak habis waktu, pikiran, tenaga terkuras untuk memburu harta. Berapa besar perhatian dan pikiran kita untuk harta. Yang berikut saudara, kecantikan, kemolekan. Berapa banyak uang habis untuk merawat kecantikan kita. Halo ibu-ibu, halo para nona-nona. Berapa banyak habis uang untuk merawat kecantikan, melentikkan bulu mata, memperindah kulit, rambut, penampilan, gaya. Berapa banyak? Pernahkah kita berpikir bagaimana kita harus berdiri dan hidup berkenan di hadapan Allah siang dan malam? Apa yang menjadi perkenanan Allah, itulah yang harus kita kejar. Jangan kita habiskan uang untuk fokus hanya kepada perkara-perkara mempercantik diri. Saya tidak mengatakan tidak penting kita merias cantik diri, bukan tidak penting. Merawat kesehatan bukan tidak penting. Tapi coba kalau kita bandingkan ketika ada di gereja proyek penginjilan, ada di gereja proyek kasih, berapa banyak orang rela? Berapa banyak orang uangnya rela digunakan untuk persekutuan? Bisakah kita menghabiskan uang kita untuk kehidupan lebih banyak orang daripada hanya untuk memuaskan keinginan pribadi kita? Nah, saudara kekasih dalam nama Yesus, penyakit sampar mendatangkan bencana.
Jangan sampai ada yang kita buru saudara, tapi ternyata apa yang sudah dapat kita buru malah memburu kita. Orang dapat kerja, kerja itu memburu dia. Sekarang ini orang sudah tidak tahu lagi saudara, dia mengatakan mengejar, tapi ternyata dia sudah dikejar. Karena siklus, putaran saudara. Kalau kita ada 5 orang kejar-kejaran, siapa yang pertama di belakangnya. Tapi kalau itu terus berputar, tidak tahu lagi siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Karena sudah kejar-kejaran seperti itu. Begitulah orang mengejar uang, mengejar harta. Akhirnya mereka kejar-kejaran dan sukar berhenti. Sampai akhirnya berhenti lelah dan mati di dalam dosa. Apa yang kita kejar mengejar kita. Apa yang kita timbun menghimpit kita. Dia menimbun dan menghimpit kita. Tidak jarang hal-hal begini terjadi dalam kehidupan orang. Saya telah banyak mengalami pelayanan konseling dengan orang-orang yang telah menghabiskan waktunya mencari harta. Tapi harta tidak bisa memuaskan dan membahagiakan hatinya. Dia mengeluh, dia menyesal. Anak-anaknya hidup bukan dalam perkenanan Tuhan. Rumah tangganya berantakan. Dia punya banyak sekali secara kuantitas. Tapi dia tidak punya yang namanya kualitas. Mari saudara, kita menyingkirkan semua Allah asing dalam hidup kita. Jangan sampai apa yang kita kejar malah merugikan, bahkan mematikan kerohanian kita. Sehingga terhambatlah pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, mari kita pikirkan kehidupan kita lebih sungguh-sungguh. Adakah Allah asing di dalam hidup kita berupa harta kekayaan, pengagungan terhadap kecantikan, kemolekan, kesenangan-kesenangan hidup yang namanya hedonisme, konsumerisme, dewa-dewa baru yang modern, tidak lagi dalam bentuk dewa-dewa di pohon-pohon besar, di gunung-gunung, di tempat-tempat keramat, tapi dewa-dewa yang kita puja-puja di rumah, di mall, tontonan-tontonan yang menyenangkan, yang kita anggap memberi kesenangan dan kebahagiaan. Sehingga Tuhan tidak lagi menjadi harta kita satu-satunya. Kebenaran tidak lagi menjadi harta yang diburu. Kebenaran tidak lagi menjadi harta terpendam yang semuanya harus kita tukarkan untuk memperolehnya. Dan Yesus tidak menjadi pribadi yang utama dan sangat sukar mendapatkan tempat di dalam kehidupan kita. Semua kita tanpa kecuali, saya dan saudara. Mari kita buka hati kita. Singkirkan semua dewa-dewa asing, berhala-berhala baru, Allah-Allah modern. Allah kita yang kita sembah adalah Allah orang Ibrani yang dari dulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita di bumi dan di surga. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bernyanyi dengan saya, refnya saja. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar, haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, Kau berikan Yesus bagi kami Tuhan. Hanya Yesus yang selamatkan kami. Terima kasih Bapa, satu-satunya yang berharga di dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, mari tundukkan hati kita. Bapa yang baik, satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Satu-satunya penebus yang menjadikan hidup kami berharga di dalam Engkau. Melalui karya penyelamatan pengorbanan-Mu di kayu salib yang tidak bisa dikerjakan oleh pribadi lain, dewa lain, siapapun di dunia ini. Hanya Engkau, Yesus. Kau yang menebus kami dan semua hidup kami secara utuh, roh, jiwa, tubuh kami dijadikan semua lengkap berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah kehidupan kami yang sungguh-sungguh kami syukuri. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau perkenan. Bawa hati kami makin dekat kepadamu. Mengasihi Tuhan, melebihi apapun. Mencintai kebenaran-Mu lebih dari apapun. Kerajaan-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Urapi kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami. Bedakan kami dari dunia ini. Pisahkan kami dari dunia ini. Bawa kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Langit-Mu yang baru, bumi-Mu yang baru. Terima kasih Bapa. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari si jahat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih damai sejahtera dari Allah Bapa. Persekutuan di dalam Roh Kudus. Memelihara, menyertai roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam sorga ku berterima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sidang Jemaat Sola Gracia dimanapun saudara berada dan semua saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung
dengan ibadah raya GB Jemaat Sola Gracia. Saya ucapkan shalom, Tuhan memberkati. Jangan lupa saudara, hari Rabu kita ada jumpa dalam Zoom. Dalam Zoom Penjala, dan ajaklah para saudara, kerabat, family, dan handai taulan, dan bagikan meeting ID kepada banyak orang sehingga kita lebih banyak lagi bisa mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Sola Gracia, rumah kita bersama. Shalom.